Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Putu Aditya Prawira dengan NIM akhir 127 dari kelas D angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan media pertumbuhan bakteri dan jamur. Media biakan bakteri dan jamur adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan untuk tumbuh dan berkembang biak mikroorganisme pada media tersebut. Nah, manfaat dan fungsi media adalah menumbuhkan, memperbanyak, mengisolasi, serta mengidentifikasi bakteri. Guna kepentingan mengidentifikasi bakteri perlu mempelajari morfologi serta sifat bakteri tersebut. Komposisi pertumbuhan ada 6. Yang pertama, tingkat keasaman pH. Kebanyakan mikroba tumbuh pada pH yang sekitar netral dan pH 4,6 sampai 7 merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri, sedangkan kapal dan kamir tumbuh pada pH yang lebih rendah. Yang kedua, suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Setiap mikroba mempunyai kisaran suhu dan suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya. Nah, berdasarkan kisaran suatu suhu pertumbuhan, mikroba dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pasikofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu yang pada 0 sampai 20 derajat. Yang kedua, basofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan dari 20 sampai 45 derajat. Nah, yang ketiga, termofil, yaitu mikroba yang suhu pertumbuhannya di atas 45 derajat Celcius. Yang ketiga, nutrin. Mikroba sama dengan makhluk hidup lainnya, memerlukan suplai nutrisi, sumber energi, dan pertumbuhan selnya. Unsur-unsur dasar tersebut adalah karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah logam lainnya. Nah, yang keempat, mikroba mempunyai oksigen. Yang keempat adalah oksigen. Mikroba mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, mikroba dibagi menjadi 4. Yang pertama, aerob, yaitu mikroba yang memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya. Anaerob, yaitu mikroba yang tumbuh tanpa membutuhkan oksigen. Yang keempat, anaerob fakultatif, yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Yang keempat, mikroaerofil, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal di udara. Mikroba perusak pangan sebagian besar tergolong anaerob, yaitu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Kecuali bakteri yang dapat tumbuh pada saluran pencernaan manusia tergolong aerob fakultatif. Nah, yang kelima, tekanan osmosis. Suatu tekanan osmosis akan sangat mempengaruhi bakteri jika tekanan osmosis lingkungan lebih besar. Sel akan mengalami plasmolosis. Sebaliknya, tekanan osmosis lingkungan dan hipotonus akan menyebabkan sel membengkak dan juga dapat mengakibatkan rusaknya sel. Oleh karena itu, dalam mempertahankan hidupnya, sel bakteri harus berada pada tingkat tekanan osmosis yang sesuai. Walaupun sel bakteri memiliki daya adaptasi, perbedaan tekanan osmosis di lingkungannya tidak boleh terlalu besar. Nah, yang terakhir, sterilitas. Media harus keadaan steril, artinya sebelum ditanam, bakteri yang dimaksud tidak ditemui oleh mikroba lain. Nah, berdasarkan bentuknya. Yang pertama, media padat, mengandung bahan padat atau agar sekitar 15%, sehingga bentuknya padat. Menurut bentuk dan wadahnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, media tegak, yang kedua media miring, dan yang terakhir media lempeng. Pada umumnya, media ini dipergunakan untuk menumbuhkan bakteri maupun jamur. Pada media lempeng, agar pada umumnya digunakan untuk mengisolasi mikroorganisme oleh karena pada media ini akan tumbuh isolasi atau koloni bakteri dan jamur yang diduga adalah dalam sampel yang kita kultur. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi secara
berfungsi isolasi mikroorganisme tersebut. Nah, yang kedua, setengah padat atau semi solid. Media semi solid merupakan media yang mengandung agar sekitar 0,3 sampai 0,4% agar sehingga konsisten menjadi kenyal atau tidak padat atau tidak cair. Pada umumnya, media ini digunakan untuk melihat pergerakan atau motilitas bakteri. Pada media semi solid, bakteri yang memiliki flagella terlihat pertumbuhannya melebar sampai di luar bidang tusukan. Sebaliknya, bakteri yang tidak memiliki flagella, pertumbuhannya terbatas pada bidang tusukan pada waktu melakukan inokulasi. Nah, yang terakhir, media cair. Media cair merupakan media yang tidak ditambahi bahan padat atau agar sehingga konsistennya cair. Media cair pada umumnya dipergunakan untuk melihat sifat pertumbuhan bakteri seperti kru uniform, membentuk endapan berpasir, dan membentuk untaian berambut atau kaput medusa. Nah, berdasarkan komposisi, media alami atau non sintetis. Media alami merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami yang komposisinya tidak dapat diketahui secara pasti. Pada umumnya, media ini dibuat ekstrak dari bahan dasar seperti kentang, daging, tomat, dan sebagainya. Nah, yang kedua, media semi sintetis. Media semi sintetis merupakan media yang disusun oleh bahan-bahan alami dan sintetis. Media semi sintetis contohnya kaldu nutrisi yang terdiam dalam pepton, NaCl, ekstrak daging, dan aqueous. Nah, yang ketiga, media sintetis. Media sintetis merupakan media yang disusun oleh senyawa kimia dengan formulasi takaran dan jenisnya diketahui secara pasti. Contohnya salmonella, shigella agar, dan sebagainya. Nah, berdasarkan fungsi, media umum merupakan media yang digunakan untuk menumbuhkan semua jenis bakteri, baik gram positif maupun gram negatif. Pada media padat, dalam bentuk lempeng agar isolat, mikroorganisme yang tumbuh membentuk koloni-koloni tertentu yang dapat kita bedakan berdasarkan bentuk, warna, diameter, dan tipe koloni. Sebagai contoh, media umum adalah nutrien agar atau nutrien cair. Nah, yang kedua, media diferensial. Media diferensial adalah media yang berasal dari yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri serta bertujuan melihat sifat pertumbuhannya. Contohnya blood agar. Pada media blood agar biasanya digunakan untuk menumbuhkan bakteri secara umum, tetapi sangat ideal untuk menumbuhkan bakteri fat stimulus seperti bakteri kukus. Di samping itu, media blood agar juga digunakan untuk melihat sifat hemolitik bakteri yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu alfa hemolitik, zona hemolitik tidak sempurna, dan beta hemolitik atau zona hemolitik sempurna, dan digunakan dan gamma hemolitik atau tidak berbentuk zona hemolitik. Nah, media diperkaya. Media ini adalah umumnya digunakan untuk membuat bakteri salmonella dari sampel feses penderita. Sebagai contohnya, salmonella bird. Dan pada media ini, pertumbuhan bakteri coliform yang terdapat dalam seluruh penyeraan hewan maupun manusia akan ditekankan oleh tetrakinomati. Sebaliknya, salmonella bisa tumbuh. Masa inkubasi optimum biarkan pada media ini diperkirakan 18 jam pada suhu 30 derajat. Nah, yang keempat, media selektif. Media selektif merupakan media yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri-bakteri tertentu saja. Oleh karena itu, media ini mengandung zat inhibitor untuk menghambat pertumbuhan bakteri lain. Pada umumnya, media selektif digunakan untuk menumbuhkan bakteri gram negatif yang tergolong dalam famili Enterobacteriaceae yang merupakan flora normal yang dalam saluran pencernaan.
Contoh selektif yaitu MC, SSA, BGA, HEMBA, dan BSA. Nah, selanjutnya media biokimiawi dan gula-gula. Media biokimiawi dan gula-gula merupakan media yang digunakan untuk mengetahui sifat-sifat karakteristik mikroorganisme dengan cara melakukan inokulasi pada beberapa media tertentu. Secara konvensional, media ini digunakan untuk identifikasi sifat-sifat biokimiawi yang khas di mikroorganisme tertentu. Beberapa contoh yang digunakan dalam mikrobiologi yaitu triple sugar iron. Nah, yang pertama, triple sugar iron agar TSI. Media ini pada umumnya digunakan sebagai tahap awal untuk melakukannya identifikasi bakteri, terutama yang tergolong Enteropyceae. Dalam pembuatannya, media TSI agar pada tabung reaksi terdiri dari bagian A dan B. Tujuan penanaman pada media TSI yaitu untuk mengetahui sifat fermentasi, produksi H2S dan gas. Nah, yang kedua, SEM. Media SEM bentuknya semi solid yang digunakan untuk mengetahui produksi H2S, indol, dan motilitas atau pergerakan suatu bakteri. Produksi indol dapat diketahui dengan meneteskan 1-3 tetes reagen konvers ke dalam biakan bakteri. Hasil positif indol akan ditandai warna merah dan pada pertumbuhan biakan. Nah, yang ketiga, MRVP. Media ini digunakan untuk mengetahui sifat bakteri memproduksi asam dengan tes MR dan produksi ini dengan tes VP. Cara untuk mengetahui sifat-sifat masing-masing biakan bakteri adalah dideteksi dengan reagen MR dan reagen VP. Hasil positif ditandai dengan adanya warna merah pada permukaan media. Nah, yang keempat, Simon. Media ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan bakteri dengan mempergunakan citrat sebagai karbon organik. Media gula-gula. Secara umum, bakteri memfermentasikan beberapa karbohidrat tertentu dan penting dilakukan untuk mengetahui karakteristik bakteri. Pada pembuatan media gula-gula, biasanya dilengkapi dengan tabung Durham dalam media untuk mengetahui biasanya adanya produksi gas sebagai hasil dari proses fermentasi tersebut. Beberapa contohnya adalah glukosa, laktosa, sukrosa, dan sebagainya. Nah, media perhitungan. Media untuk menghitung jumlah kuman baik pada makanan berupa daging, telur, susu, ataupun air untuk keperluan penghitungan jumlah kuman yang ada di dalamnya. Digunakan media ini umum atau MBA digunakan untuk melihat cemaran bakteri terdapat makanan atau minuman tersebut. Media pertumbuhan jamur. Untuk menumbuhkan jamur digunakan media potato dextrose agar. PDA digunakan untuk menumbuhkan atau mengidentifikasi Yates dan kapal. Dapat digunakan untuk media pertumbuhan jamur. Untuk menumbuhkan jamur digunakan media potato dextrose agar. PDA digunakan untuk menumbuhkan atau mengidentifikasi Yates dan kapal. Dapat digunakan untuk anumerasi Yates dan kapal dalam suatu sampel atau produk makanan. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Om Santi Om.